Pernah ngerasa kan kalau setiap keluaran iPhone terbaru itu aja desain kameranya, dari desain fisik, fitur dari tahun ke tahun banyak yang nyaris sama. Sejak iPhone X dengan notch-nya yang khas, bentuk iPhone masih berlanjut tanpa perubahan radikal atau perubahan yang signifikan gitu ya. Bahkan dari desain iPhone 15 ke 17 terasa gitu-gitu aja, kamera 3 boba khas Apple gitu ya, khas iPhone gitu ya. Kayak gitu doang anjing. Dianggap terlalu ya gitu-gitu aja ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir Apple cenderung fokus upgrade performa chip dan kamera ketimbang ubah bentuk. Desain body iPhone itu masih gitu-gitu aja, klasik, dan berbeda dengan HP Android kebanyakan ya, yang eksperimental kayak HP lipat, dan katanya juga bakal rilis iPhone lipat sih di tahun ini. Dan katanya iPhone sulit dibedakan dari model beberapa tahun lalu karena cuma ada penyempitan minor di bagian kamera ya, atau di tepian body. Intinya banyak yang ngerasa iPhone itu aja tiap tahun, kayak gak ada inovasinya. Contoh nyatanya yaitu tadi ya yang gue sebutkan, seperti desain kamera dan body ya. Tapi kalau performa emang udah ningkat ya, beberapa tahun terakhir malah lebih baik gitu ya dari dulu-dulu, tapi sekarang lebih baik. Selama beberapa tahun terakhir iPhone masih pakai modul konsep kamera boba 3 gitu ya. Sementara itu tampilan depan iPhone juga masih dipenuhi notch, atau versi terbarunya itu Dynamic Island gitu ya. Padahal banyak Android yang udah pakai punch hole ya, di lubang kecil kayak gitu ya. Ya ginilah tipe-tipe kameranya. Atau bahkan kamera tersembunyi di bawah layar gitu ya. Rumor terbarunya menyebut Apple bakal buang Dynamic Island di iPhone 18 dan pindahkan ke Face ID ke layar bawah. Transformasi ini terbesar sejak iPhone 10 ya. Tapi rumor ini masih memancing pro kontra. Berbagai pihak melihat ini sebagai penyegaran desain ya. Sementara penggemar lain takut kehilangan fitur interaktif kayak Dynamic Island gitu, yang kayak khas banget dari iPhone. Kita bandingin aja dengan eranya Steve Jobs dan Tim Cook. Arah inovasi Apple itu kayak gimana? Perbedaan gaya inovasi Apple di era Steve Jobs dan Tim Cook juga sering dikritik. Di era Steve Jobs, Apple dikenal melahirkan produk-produk baru dan seperti iMac, iPod, iPhone, iPad gitu ya, yang bikin geger industri. Iklan ini kayak peluncurnya penuh wow gitu ya. Sedangkan di era Tim Cook, Apple lebih fokus penyempurnaan fitur internal, chip lebih cepat, kamera lebih bagus, dan peluncuran rutin tanpa kejutan gede banget gitu ya, tanpa gimmick yang norak banget gitu ya. Seperti kata toko iklan Apple di era Steve Jobs, produk baru bisa mengubah industri. Sementara kini produk di era Tim Cook tidak terlalu banyak menyediakan kejutan wow gitu ya. Artinya banyak pihak berpendapat Apple masih lebih konservatif ya sekarang, lebih mengutamakan profitabilitas atau keuntungannya dan ekosistem tertutup daripada bereksperimen radikal. Oke, pause dulu videonya. Maskot channel gue mau ngomong. Terima kasih, sudah nonton sejauh ini. Kua maungomon kalo, kua butuban head support kalian untuk bantu channel ini terus berkembang agar cepat monet. Klik satu subscribe saja sudah berarti buat kua, lalu tonton setidaknya selama mungkin yang kalian mampu, boleh dicepetkan durasinya kedua kali, oke itu doang selamat menonton. Kalau bisa dibilang iPhone ini makin lama itu malah niruin Android gitu, bukan kebalikannya ini ya. Jadi kritik lain menyasar fitur iPhone yang belakangan ini menyusul Android. Google terang-terangan mengejek Apple karena meniru beberapa fitur Pixel dan Android lama. Misalnya iOS 26 punya terjemahan pesan langsung ya, Live Translate, fitur tunggu panggilan dan penyaringan panggilan gitu ya. Dan padahal Pixel dan Android udah punya fitur tersebut bertahun-tahun sebelumnya gitu ya. Intinya iPhone semakin ikut-ikutan Android gitu dalam beberapa fitur ya. Sementara itu Apple juga ya bisa dibilang ini Apple itu kayak main aman aja gitu soal inovasi, yang nggak terlalu gencar-gencarnya daripada di era Steve Jobs. Dan rumor perilisan iPhone 18 sudah pernah gua bahas. Di sini kalian bisa tonton aja. Terus katanya bakal rilis barengan dengan iPhone lipat yang modelnya kayak buku. Apple dikabarkan akan merilis iPhone lipat pertama mereka pada akhir 2026, kemungkinan bersamaan dengan jajaran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di acara tahunan September 2026. Ada juga kemungkinan peluncuran awal 2027. Dan desain layar dan bentuk itu iPhone seperti dirumorkan menggunakan format book style ya. Pernah gua bahas di video sebelumnya. Dan yang paling membagongkan lagi kalau iPhone itu menggunakan layarnya Samsung. Ya gitu pokoknya kayak kok bisa gitu ya, kenapa nggak pakai layarnya sendiri gitu ya, karena mungkin layar Samsung itu lebih berkualitas dan tahan lama gitu ya. Terus ya gitu loh.
Sekian itu aja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Support channel ini ya, biar gue tetap semangat upload video setiap minggu. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Ada kontol hitam, ada kontol hitam. Kontol hitam sangat besar, berlubang pantatku kesakitan. Kontol panjang, ada kontol panjang. Kontol panjang masuk ke lubang anus sudah